Pernah nggak kamu ada di titik di mana kamu tahu harus mulai sesuatu, tapi malah diam? Bukan karena kamu malas, tapi karena ada rasa takut yang susah dijelasin. Rasanya kayak ragu, kayak nggak yakin, kayak takut kalau semuanya nggak berjalan sesuai harapan. Dan akhirnya kamu cuma mikir, tanpa benar-benar bergerak. Kadang kamu bilang ke diri sendiri, nanti aja deh kalau sudah siap. Tapi dalam hati, kamu juga tahu, mungkin kamu nggak akan pernah benar-benar merasa siap. Dan itu yang bikin kamu makin stuck di tempat yang sama. Rasa takut itu nyata, bukan hal kecil yang bisa langsung hilang begitu saja. Dia datang pelan-pelan, tapi dampaknya bisa besar banget. Dia bisa bikin kamu menunda, bikin kamu overthinking, bahkan bikin kamu ngeragukan kemampuan diri sendiri. Yang lebih berat lagi, kamu mulai membandingkan diri kamu dengan orang lain. Lihat mereka yang sudah melangkah duluan dan kamu malah merasa tertinggal. Padahal sebenarnya kamu juga punya potensi yang sama. Tapi karena takut, kamu memilih untuk diam. Kamu memilih untuk tetap di zona yang terasa aman, meskipun dalam hati kamu tahu, kamu sebenarnya ingin lebih dari ini. Dan di titik ini, banyak orang berhenti. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka terlalu lama mendengarkan rasa takutnya sendiri. Selama ini, mungkin kamu menganggap rasa takut itu sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang bikin kamu mundur, yang harus hilang dulu baru kamu bisa mulai. Tapi, sebenarnya rasa takut itu bukan musuh kamu. Justru, rasa takut itu tanda kalau kamu sedang berdiri di depan sesuatu yang penting, sesuatu yang punya potensi besar buat mengubah hidup kamu. Kalau kamu nggak merasa takut sama sekali, bisa jadi itu bukan hal yang benar-benar berarti buat kamu. Coba kamu pikirin lagi. Semua hal besar dalam hidup pasti selalu diawali dengan rasa takut. Pertama kali kamu mencoba sesuatu yang baru, pertama kali kamu keluar dari zona nyaman, semuanya selalu ada rasa itu. Dan itu wajar. Masalahnya bukan di rasa takutnya, tapi di cara kamu meresponsnya. Kamu bisa memilih untuk mundur, atau kamu bisa memilih untuk tetap melangkah walaupun masih merasa takut. Karena faktanya, semua orang yang sekarang terlihat berani, dulu juga pernah takut. Mereka bukan orang yang nggak punya rasa takut, tapi mereka belajar untuk tidak dikendalikan oleh rasa itu. Dan di titik ini, kamu mulai sadar, mungkin selama ini yang perlu diubah bukan situasinya, tapi cara kamu melihat rasa takut itu sendiri. Bukan lagi sebagai penghalang, tapi sebagai petunjuk kalau kamu sedang berada di jalur yang tepat. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya masalahnya bukan karena kita nggak mampu, bukan karena kita kurang pintar atau kurang berbakat, tapi karena kita terlalu sering memilih mundur sebelum benar-benar mencoba. Setiap kali rasa takut itu muncul, kita langsung mencari alasan. Kita bilang, belum waktunya, atau nanti aja kalau sudah lebih siap. Padahal seringnya itu cuma cara halus untuk menghindar. Kita merasa lebih aman kalau nggak mengambil resiko. Kita terlalu fokus sama kemungkinan gagal, sampai lupa kalau ada kemungkinan berhasil. Kita membayangkan hal-hal buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar, kita sudah menghentikan diri kita sendiri sebelum melangkah. Yang bikin lebih berat, kita jadi terbiasa menunda, terbiasa ragu, terbiasa memilih jalan yang aman. Lama-lama, itu jadi kebiasaan yang sulit diubah. Padahal kalau jujur, di dalam diri kita selalu ada suara kecil yang bilang, coba aja dulu. Tapi suara itu sering kalah sama rasa takut yang lebih keras. Dan akhirnya, kita tetap di tempat yang sama. Bukan karena kita nggak bisa maju, tapi karena kita terus memilih untuk mundur. Di titik ini, kamu mulai sadar, bukan dunia yang menahan kamu, tapi keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari, yang tanpa kamu sadari, justru menjauhkan kamu dari tujuanmu sendiri. Kalau kamu pikir orang-orang sukses itu berani sejak awal, mungkin kamu perlu lihat lagi.
Mereka juga pernah ada di posisi yang sama seperti kamu sekarang. Mereka juga pernah ragu, pernah takut gagal, bahkan pernah merasa nggak cukup baik. Bedanya, mereka tidak berhenti di situ. Mereka tidak menunggu sampai rasa takut itu hilang, karena mereka tahu rasa itu mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. Mereka tetap melangkah, walaupun pelan. Mereka tetap mencoba, walaupun belum yakin sepenuhnya. Karena mereka sadar, keberanian itu bukan berarti tidak takut, tapi tetap bergerak walaupun takut. Setiap langkah yang mereka ambil bukan tanpa rasa cemas, tapi mereka memilih untuk fokus pada tujuan, bukan pada ketakutan. Mereka percaya bahwa proses akan membentuk mereka menjadi lebih kuat. Dan benar saja, semakin mereka berjalan, rasa takut itu tidak lagi sebesar sebelumnya. Bukan karena hilang, tapi karena mereka sudah berubah. Mereka jadi lebih siap, lebih tahan, dan lebih percaya diri. Di titik ini, kamu mulai melihat, ternyata yang membedakan bukan siapa yang paling berani sejak awal, tapi siapa yang tetap berjalan walaupun hatinya masih dipenuhi rasa takut. Seringkali kita berpikir kalau perubahan besar harus dimulai dari langkah yang besar juga. Kita nunggu momen yang tepat, kondisi yang sempurna, atau versi diri kita yang lebih siap. Padahal kenyataannya, perubahan itu justru dimulai dari hal-hal kecil. Dari satu keputusan sederhana untuk mencoba. Dari satu langkah kecil yang mungkin terasa sepele, tapi sebenarnya berarti. Karena setiap langkah kecil itu perlahan membentuk arah hidup kamu. Kamu nggak harus langsung hebat di awal, nggak harus langsung berhasil. Yang penting, kamu mulai dulu. Karena dengan mulai, kamu memberi kesempatan buat diri kamu berkembang. Dan yang sering kita lupakan, progres itu nggak selalu terlihat besar. Kadang cuma sedikit lebih berani dari kemarin, sedikit lebih percaya diri, atau sedikit lebih konsisten. Tapi itu sudah cukup. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil, itu tetap membawa kamu maju. Lebih baik bergerak pelan daripada diam di tempat yang sama. Di titik ini, kamu mulai sadar. Kamu nggak butuh perubahan besar sekaligus. Kamu cuma butuh keberanian kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan dari situlah perubahan besar itu akhirnya terjadi. Sampai di titik ini, kamu mungkin mulai sadar, semua yang kamu rasakan selama ini, termasuk rasa takut itu, bukan sesuatu yang harus kamu hindari, tapi sesuatu yang justru menunjukkan arah. Arah ke hal yang lebih besar, ke versi diri kamu yang lebih berani, ke kehidupan yang sebenarnya kamu inginkan sejak lama. Dan sekarang pertanyaannya sederhana, kamu mau tetap di tempat yang sama, atau mulai melangkah? Karena kamu sudah sejauh ini, kamu sudah melewati banyak hal, kamu sudah bertahan sejauh ini. Masa kamu berhenti hanya karena rasa takut yang sebenarnya belum tentu terjadi? Ingat ini baik-baik. Semakin kamu takut, semakin dekat kamu dengan sesuatu yang bisa mengubah hidup kamu. Sesuatu yang mungkin selama ini kamu tunggu-tunggu. Jadi jangan mundur sekarang. Jangan berhenti di titik ini. Kamu nggak perlu langkah besar. Kamu cuma butuh satu langkah berani. Satu langkah yang mungkin terasa berat sekarang, tapi akan kamu syukuri nanti. Dan mungkin langkah kecil itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup kamu. Jadi, ambil napas sebentar. Tenangkan diri kamu. Lalu jalan lagi. Karena ini bukan akhir. Ini momen kamu untuk mulai.